Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, para sahabat terkasih dimanapun Anda berada, saya harap pada pagi hari ini semua dalam kondisi yang sehat, semua dalam kondisi yang berbahagia. Pagi hari ini saya akan berbagi mengenai bahasa komunikasi para Buddha. Mengapa tema ini saya ambil? Karena kita tahu pada saat ini kita kembali lagi 2 minggu yang lalu bahwa kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, baik belajar di rumah ataupun bekerja di rumah, bahkan kita mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Nah, komunikasi di rumah ini sangat diperlukan. Karena apa? Coba Anda bayangkan, ketika kita bekerja, ketika kita mulai bekerja dari pagi hingga sore, kita menghabiskan waktu kita berada di luar. Tapi kali ini dengan jangka waktu yang kita nggak tahu sampai kapan, kita harus stay di rumah lebih banyak lagi. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kadang kita sendiri jarang untuk bertemu muka secara langsung, kecuali pada saat libur atau weekend. Nah, komunikasi diperlukan sehingga kondisi rumah, kondisi kita berada di rumah itu tetap nyaman, tanpa harus adanya senggolan-senggolan, bahkan antara suami istri, ataupun dengan anak dan orang tua. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak para sahabat semua untuk melihat lebih jauh dulu mengenai satu syair atau kata-kata bijak atau ajaran yang diberikan oleh Guru Agung Buddha yang tertulis dalam Dhammapada 182. Dikatakan bahwa sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma, sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Nah, artinya bahwa menjadi seorang manusia dibutuhkan sebuah karma baik yang luar biasa, dibutuhkan banyak kebajikan-kebajikan yang mampu membuat kita terlahir menjadi seorang manusia. Untuk itu, dengan kondisi yang ada, yang terjadi, dengan pandemi yang terjadi pada saat ini, kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus meningkatkan imunitas tubuh, kita harus menjaga diri kita untuk apa? Untuk menjaga orang lain. Nah, setelah kita membahas mengenai Dhammapada 182, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat dalam Nakasika Sutta dikatakan seberapa sulit sih kita bisa terlahir menjadi seorang manusia. Dikatakan bahwa kalau kita pikirkan, kalau kita membayangkan, apakah sesulit ketika kita mau menghadapi ujian seorang mahasiswa yang besok akan tesis misalkan, apakah sesusah itu? Atau ketika seorang dokter, dia harus mempunyai pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, misalkan dia mempunyai istri yang sedang hamil, kemudian dia harus memilih antara menyelamatkan istri atau menyelamatkan anaknya. Apakah sesulit itu? Nah, di dalam ajaran Buddha dikatakan seperti ini. Teman-teman bisa melihat dari layar yang ditampilkan bahwa di sini ada seorang anak kecil, di belakangnya itu adalah padang pasir, ya, padang pasir. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa menjadi seorang manusia adalah ibaratnya seperti ini. Kalau anak kecil ini berdiri, ketika anak kecil ini berdiri, tentunya ada debu yang nempel di kaki dan seluruh tubuhnya. Nah, kesempatan kita menjadi seorang manusia adalah layaknya debu yang menempel di badan atau seluruh tubuh yang ada di anak kecil ini. Dan Anda bisa tahu bagaimana sulitnya, betapa susahnya untuk bisa terlahir menjadi seorang manusia. Selanjutnya adalah saya ingin memberikan pandangan mengenai bagaimana sih terlahir sebagai manusia. Jadi di dalam ajaran Buddha dikatakan tentang kehidupan. Yang pertama adalah hidup bukanlah sebuah cobaan. Artinya bahwa ketika kita terlahir menjadi manusia, itu bukan karena coba-coba.
Atau kita dicoba ketika kita mendapatkan masalah, kemudian kita kadang-kadang suka bilang, saya lagi dapat cobaan dari yang atas. Kehidupan itu tidak ada yang coba-coba, ya. Yang kedua, dalam pandangan ajaran Buddha, manusia adalah individu yang bukan penuh dosa dari asalnya. Artinya bahwa di sini katakan bukan individu yang penuh dosa dari asalnya. Nah, ini artinya bahwa ketika kita terlahir menjadi seorang manusia, kita itu bukan penuh dosa, ya. Bukan dari asalnya penuh dosa. Kita terlahir sebagai manusia membawa karma-karma baik yang kita bentuk, yang kita buat pada saat kehidupan sebelumnya. Sehingga tidak ada dalam konsep ajaran Buddha mengenai bahwa ketika kita lahir itu sudah penuh dengan dosa karena asalnya. Itu tidak ada dalam konsep agama Buddha. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang paling penting. Manusia adalah individu yang berharga, yang di dalam dirinya memiliki kebaikan dan kebiasaan buruk. Dari poin yang ketiga ini, teman-teman bisa melihat bahwa ketika kita lahir, kita mempunyai kebiasaan buruk dan kebiasaan baik yang ada dalam diri kita. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa sih kita perlu belajar Dharma. Kenapa kita perlu membaca sutta? Kenapa kita perlu berpraktek ajaran Buddha? Jadi, ketika kita mempelajari ajaran Buddha, sebenarnya adalah kita mempelajari diri kita sendiri. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam ajaran Buddha dikatakan mengenai sila, ya, Pancasila misalkan. Ada 5 sila, ada 5 yang kita usahakan terhindar untuk kita lakukan. Dari 5 sila tersebut kita bisa tahu yang mana yang paling gampang kita bisa lakukan. Sehingga kita paham siapa diri kita, kelemahan kita seperti apa. Yang kedua adalah, sebenarnya ketika kita mempelajari ajaran Buddha, setelah kita mempelajari mengenai kita sendiri, kita akan tahu mengenai kebiasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. Jadi, ketika kita mempelajari ajaran Buddha adalah yang sebenarnya adalah kita mempelajari diri kita sendiri. Kita tahu kelemahan dan kita tahu kelebihan diri kita. Ya, nextnya adalah setiap orang bilang, saya tujuannya adalah mencapai kebahagiaan. Ketika berbicara mengenai kebahagiaan yang seperti apa yang ingin kita harapkan? Ya, coba kembali lagi kepada teman-teman semua yang menyaksikan streaming ini. Coba lihat, kebahagiaan apa yang Anda harapkan? Sebenarnya, ketika Anda ingin sesuatu, ya, secara materi, misalkan, itu adalah kebahagiaan yang Anda inginkan. Tapi kebahagiaan itu hanya sifatnya akan sementara. Karena next-nya lagi, Anda akan menginginkan sesuatu lagi. Dan apabila itu tidak tercapai, maka kebahagiaan Anda berkurang. Nah, di dalam ajaran Buddha, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan di mana kita tahu diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan mencapai kesadaran penuh, yang orang bilang pencerahan. Jadi, kebahagiaan menurut ajaran Buddha adalah kebahagiaan yang sifatnya hakiki. Ketika kita semua sudah tahu mengenai siapa diri kita. Ketika kita tahu siapa diri kita, maka kebahagiaan itu akan muncul dan benih-benih kebahagiaan Anda akan sirami ketika Anda berusaha untuk berbuat banyak kebaikan. Ya, ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, berikutnya adalah saya ingin sharing mengenai ada beberapa hal yang harus kita pahami dahulu. Ini ada 3 monyet, ya, binatang, ya. Monyet ini dengan isyarat yang berbeda-beda. Kita lihat dulu yang pertama, ketika seekor monyet menutup matanya. Ini artinya bahwa segala keburukan itu bisa muncul hanya melalui ketika kita melihat. Kemudian, ketika yang kedua adalah dengan isyarat dia menutup telinganya, ya, menutup telinganya. Ketika kita tidak berusaha menutup telinga kita, telinga ini akan gampang sekali terasa panas. Orang bilang terasa panas. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang
tidak kita harapkan. Dan ini akan memunculkan segala sesuatu, prasangka yang buruk, keinginan yang tidak baik, atau emosionalnya akan meningkat cepat sekali. Untuk itulah kita diperlukan untuk menutup telinga kita. Yang ketiga adalah menutup mulut kita. Setelah kita mempunyai kekuatan untuk menutup mata kita, ya, untuk melihat sesuatu dengan hal-hal yang lebih baik, kemudian kita bisa menutup telinga kita, kita berusaha untuk mendengarkan hal-hal yang baik, meningkatkan segala sesuatu yang dalam diri kita menjadi positif. Yang terakhir adalah menutup mulut kita. Kita berusaha untuk menjaga apa yang keluar dari mulut kita, kalimat, kata-kata. Ini adalah kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Nah, hari ini pembahasan kita adalah yang ketiga, mengenai bagaimana kita bisa menutup mulut kita dan bagaimana kita melatih untuk berkomunikasi dengan baik sesuai dengan ajaran Buddha. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya ingin langsung masuk kepada topik yang ketiga ini, yaitu bagaimana kita berusaha untuk berbicara dengan benar sesuai dengan ajaran Buddha. Di dalam Dhammapada 232 dikatakan seperti ini. Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan ucapannya. Hendaklah ia mengendalikan ucapannya. Ini yang pertama ya. Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan ucapannya. Hendaklah ia mengendalikan ucapannya. Kemudian setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui ucapan, saya ulangi, setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui ucapan, hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan. Nah, para sahabat di rumah dimanapun Anda berada saat ini ada tiga bagian yang kita peroleh dari Dhammapada ini. Yang pertama adalah kita diminta untuk menjaga rangsangan ucapannya. Artinya bahwa sebelum kita berbicara, ya. Kemudian ketika kita menjaga rangsangan ucapan ini, kita bisa mengendalikan ucapan tersebut. Nah, berikutnya bagaimana ketika kita setelah yang kedua ya, setelah kita melakukan perbuatan jahat melalui ucapan, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan tersebut. Dari Dhammapada 232, Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa yang pertama, kita menjaga rangsangan ucapannya, ya, ucapan. Kita mengendalikan ucapan kita. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan perbuatan jahat melalui ucapan, maka yang ketiga adalah kita diminta untuk melakukan perbuatan baik melalui ucapan. Nah, dari Dhammapada 232 ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Sehingga topik hari ini adalah bahasa kasih komunikasi para Buddha. Oke, kita akan mulai masuk bagaimana komunikasi yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Oke, kita kembali lagi ke ayat-ayat sutta yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha dalam Majjhima Nikaya 58. Dikatakan gini, faktor-faktor yang turut menentukan suatu ucapan patut dan tidak patut dikemukakan. Artinya gini, Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan agar ucapan tersebut perlu atau tidak perlu kita kemukakan. Oke, yang pertama, apakah pernyataan yang akan keluar dari mulut kita ini benar atau salah? Kita harus ngecek dulu nih ya. Kita harus pastikan dulu apa yang keluar dari mulut kita, kalimat, kata-kata yang keluar ini adalah benar atau salah. Yang kedua, apakah pernyataan itu bermanfaat atau tidak? Jadi ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tahu bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan, itu bermanfaat atau tidak bagi orang lain. Kalau itu bermanfaat, itu layak untuk dikemukakan. Tapi kalau tidak bermanfaat, Guru Agung Buddha mengatakan untuk berhenti, dan kita kembali lagi pada Dhammapada yang sebelumnya dikatakan bahwa kita mengendalikan bagaimana supaya tidak terucap ya. Yang ketiga, apakah pernyataan itu dikehendaki atau disetujui oleh orang lain atau tidak. Nah, untuk yang ketiga adalah gini.
ketika kita berbicara, ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita selalu ingin jujur, gitu ya. Tapi kadang-kadang kejujuran itu menyakiti orang lain. Nah, yang ketiga inilah, apakah pernyataan itu dikehendaki atau disetujui oleh orang lain atau tidak. Kalau tidak disetujui, kita berusaha untuk menahan dan kita mencari cara lain untuk menyampaikannya. Oke? Nah, nextnya, ini saya ingin sharing dari sebuah video. Ya, ini saya ambil dari sebuah video. Ini perjalanan Buddha Gautama, ya, dari seorang pangeran, kemudian beliau memutuskan untuk meninggalkan istana, kemudian melatih diri dan nanti akan mencapai kebudaan. Ini adalah beliau mengatakan begini, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu lebih bahaya dari tajamnya sebuah pisau. Artinya bahwa ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa setajam pisau. Nah, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah gini. Dikatakan bahwa oleh Guru Agung Buddha mengatakan begini. Kata-kata yang keluar ini bisa membunuh orang lain tanpa menyakiti mereka, tanpa harus melukai mereka, tanpa harus keluar darah gitu ya, melukai dalam secara fisik. Nah, berikutnya Guru Agung Buddha mengatakan juga bahwa ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita setelah kita mendengar gitu ya, tadi ada 3 tadi ya, yang pertama itu menutup mata, telinga dan mulut tadi. Nah, sekarang kalau kita mendengar sesuatu yang tidak benar gitu ya, yang kita belum tahu kebenarannya. Ini kembali lagi dengan teori yang ini ya, yang pertama tadi. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Ketika kita tidak tahu bahwa pernyataan itu benar atau salah, maka apa yang keluar dari kalimat yang keluar dari diri kita ini bisa membuat orang lain berpikiran yang tidak benar. Dalam artinya adalah kecurigaan akan muncul dalam diri kita atau bahkan dalam diri orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Guru Agung Buddha mengatakan, ketika kecurigaan muncul dalam diri kita atau dalam diri orang lain, maka kita akan terpecah belah. Yang namanya persahabatan, ya, yang namanya persahabatan yang tadi begitu manis, itu akan menjadi hambar. Bahkan persahabatan itu akan hilang karena kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Nah, berikutnya lagi, Guru Agung Buddha mengatakan gini, ketika kecurigaan muncul dalam diri kita, bahkan dari diri orang lain, kecurigaan ini akan memberikan yang namanya kepedihan, yang namanya sakit. Sakit laksana seperti adanya duri dalam daging kita. Jadi ketika kita curiga, ya, misalkan gini, saya kasih contoh. Ketika kita tahu suami kita atau suami pulang hari ini terlambat, kemudian kita berpikirnya terlalu banyak, kemudian misalkan kita tahu kita pernah mendengar sebelah atau bahkan melihat tetangga suaminya punya simpanan yang lain, wanita idaman lainnya, dan Anda karena mendengar atau melihat, kemudian Anda mengecek suami Anda ada di mana hari ini, dia terlambat, muncul yang namanya kecurigaan karena melihat kondisi tetangga tadi, maka akan muncul kecurigaan. Ketika kecurigaan ini muncul, maka akan muncul yang namanya penderitaan. Ketika Anda menderita, ya, dan kemudian ini akan Anda lampiaskan ketika suami Anda datang ke rumah. Ketika beliau pulang, tadinya dengan wajah cerah, melihat Anda tiba-tiba yang mukanya kemudian asam gitu ya, cemberut, dia capeknya luar biasa, kemudian melihat Anda tidak menyambut suami Anda, maka kebahagiaan itu akan lenyap. Mungkin saja suami Anda bekerja lebih larut karena ingin membelikan sesuatu bagi keluarga. Tapi karena kecurigaan yang tadi membuat prasangka dalam diri kita muncul,
Dan kebahagiaan itu yang harusnya Anda terima pada malam hari ini, akhirnya menjadi sebuah pertengkaran. Oke? Nah, next. Berikutnya adalah gini. Di dalam ajaran Buddha dikatakan seperti ini ya. Kata-kata yang diucapkan dengan baik memiliki 5 kanda. 5 kanda ini adalah 5 unsur. Ya, kanda ini adalah unsur. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita berusaha untuk berkomunikasi dengan orang lain, yang pertama adalah ucapan yang tepat waktu. Ucapan tepat waktu artinya bahwa ketika kita berbicara, kita tahu kapan harus berbicara. Misalkan gini, ketika pagi hari kita ngantor, ya, ketika kita ngantor, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, kita duduk tenang di meja kita, ya, duduk di sekitaran meja, duduk di kursi, kemudian Anda sudah ingin memberikan laporan kepada pimpinan. Ketika Anda melihat pimpinan masuk ke dalam kantor, ke dalam ruangan, Anda akan bisa melihat bagaimana situasi, bagaimana ekspresi pimpinan tersebut. Ketika Anda melihat ekspresinya menyenangkan, dia menyapa Anda, atau Anda kemudian mengucapkan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, dan beliau menyapa kembali dengan sesuatu yang ramah. Nah, ketika Anda ingin memberikan laporan yang sifatnya kurang menyenangkan bagi beliau atau bagi perusahaan, itu adalah waktu yang tepat. Begitu juga ketika Anda mendapatkan apresiasi, bukan apresiasi, maksud saya adalah ketika pekerjaan yang diberikan kepada Anda sudah selesai tepat waktu dan Anda tinggal memberikan laporan. Datanglah kepada pimpinan Anda, beliau akan menyambut Anda dengan senang hati karena kondisi beliau sendiri adalah dalam kondisi yang baik. Tapi kalau misalkan gini, kita tahu ketika dia masuk, ya, pimpinan kita masuk, wajahnya sudah tidak begitu bersahabat. Kemudian Anda tiba-tiba datang kepada beliau, Anda memberikan laporan yang tidak baik mengenai hasil kerja, maka Anda akan menerima sesuatu yang seharusnya tidak sedahsyat yang Anda terima ketika Anda berbicara ketika beliau dalam kondisi yang tenang ataupun bahagia. Ya, itu yang artinya bahwa tepat waktu, kita tahu kapan kita harus berbicara. Intinya seperti itu. Yang kedua, ucapan yang benar. Artinya gini, ucapan yang benar adalah segala sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada siapapun juga. Kita harus tahu dulu kebenarannya. Kita tidak perlu mengira-ngira. Artinya kita sudah tahu ini bahwa benar. Itu adalah unsur yang kedua. Nah, unsur yang ketiga adalah ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut ini bukan berarti kita berbicara harus perlahan-lahan, bukan. Tapi ucapan yang lembut adalah ucapan yang muncul dengan penuh compassion. Anda berbicara dengan kondisi yang volumenya juga nggak terlalu tinggi, gitu ya. Anda berbicara dengan tenang. Ini yang dimaksud dengan ucapan lembut. Yang berikutnya adalah ucapan bertujuan. Nah, ini ucapan bertujuan ini kadang-kadang juga memunculkan sebuah prasangka yang kurang baik bagi seseorang. Begitu kita jujur, ya, ketika kita jujur mengenai kelemahan-kelemahan orang tersebut. Padahal kita mempunyai ucapan yang bertujuan untuk memberikan kebaikan pada beliau. Nah, untuk yang keempat, kita harus tahu ada kombinasi ketika Anda ingin berkomunikasi atau melakukan sesuatu. Yang pertama adalah kombinasikan antara ucapan yang tepat waktu ini dengan ucapan yang bertujuan. Kita harus tahu dulu kapan kita akan berbicara, ya. Kalau timingnya tepat, ketika dia sedang bahagia, dia dalam kondisi yang nyaman. Nah, kita bisa berbicara mengenai ucapan yang bertujuan ini, walaupun itu sesuatu hal yang negatif, ya, yang ingin kita sampaikan. Dan itu bisa membawa kebahagiaan buat beliau-beliaunya nantinya. Nah, yang berikutnya adalah ucapan yang diucapkan dengan pikiran cinta kasih. Jadi, Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa ketika kita berbicara, menyampaikan sesuatu kepada orang lain,
kita tahu dulu kebenarannya. Ketika kita tahu kebenarannya, kita tahu kapan waktunya yang tepat, kita lakukan dengan kondisi yang lembut, bahasa-bahasa yang manis yang kita pilih, kata-kata kalimat-kalimat yang bijak. Yang berikutnya juga harus diiringi dengan pikiran dan juga hati yang penuh dengan cinta kasih. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan 5 unsur ini tadi, maka kita sudah mengikuti ajaran para Buddha bagaimana kita bisa berkomunikasi. Berikutnya, nah, Guru Agung Buddha ini luar biasa. Beliau mengajarkan bagaimana cara menjawab suatu pertanyaan. Dan ini ada di Anguttara Nikaya 2, 53 dan 54. Nah, dikatakan seperti ini. Ada ketika kita dihadapkan pada pertanyaan, pertanyaan ini hanya perlu dijawab ya atau tidak, ya. Yang tadi saya sampaikan ya. Pertama, saya ulangi lagi. Guru Agung Buddha mengajarkan bagaimana cara menjawab suatu pertanyaan. Yang pertama adalah kita langsung saja to the point, ya atau tidak, ya. Yang kedua, Guru Agung Buddha mengajarkan kita menjawab secara analisis. Artinya, ketika kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, kita juga harus melihat latar belakangnya. Kemudian kita bisa menyambungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu analisa. Nah, inilah yang perlu dipaparkan ketika seseorang menanyakan sesuatu kepada kita tentang sesuatu yang berhubungan yang harus kita analisis, ya. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab dengan sebuah pertanyaan balik sebagai jawabannya. Artinya, ketika seseorang bertanya kepada kita, Guru Agung Buddha mengatakan, kita kembalikan lagi. Kalau Anda, menurut Anda, bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan? Jadi, ada strategi yang ketiga adalah, apa yang ditanyakan? Kita kembali lagi tanyakan. Ya. Yang keempat, Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa ada jenis pertanyaan yang harus dijawab dengan diam atau tidak perlu dijawab. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang ketika kita ditanyakan, kita hanya perlu diam atau kita tidak perlu menjawab. Ya. Jadi, ada 4 hal yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha bagaimana sih kita menjawab sebuah pertanyaan. Yang pertama tadi adalah pertanyaan yang kita jawab dengan ya atau tidak. Yang kedua adalah pertanyaan yang perlu kita jawab dengan analisa. Yang ketiga adalah ada pertanyaan yang perlu kita jawab dengan menanyakan kembali kepada orang yang bertanya. Yang keempat adalah ketika orang bertanya, kita berhak untuk diam atau tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Luar biasa Guru Agung Buddha ini, ya. Dia berkomunikasi sehingga ketika kita kembali lagi melihat bagaimana ketika Pangeran Siddhartha memulai mencari saya sebutnya itu mencari kebenaran sejati, menjadi seorang Buddha. Beliau meninggalkan istana, kemudian beliau menjadi seorang petapa, melepaskan semuanya. Beliau berkomunikasi dengan siapapun juga. Beliau berhubungan dengan siapapun juga. Dan ini membuat beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita juga bisa berkomunikasi seperti beliau berkomunikasi. Nah, berikutnya, setelah tadi kita membahas mengenai ajaran Buddha, saya ingin sharing kepada teman-teman semua mengenai ilmu komunikasi. Saya ingin kombinasikan apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha dengan apa yang saya pelajari. Saya akan mundur ke belakang beberapa tahun yang lalu ketika saya belum begitu paham, belum begitu masuk ke dalam ilmu komunikasi. Jadi begini, saya lahir di keluarga yang besar, kemudian kami dari keluarga yang bawah, ya kalau saya bilang seperti itu. Kemudian cara berkomunikasi kami berbeda. Papa saya berkomunikasi dengan suara yang dia jarang ngobrol gitu ya, tapi kalau sudah marah suaranya tinggi sekali gitu. Ya. Kemudian mama saya juga berbeda, karena beliau orang Jawa, beliau lebih banyak berbicara itu lebih halus dibandingkan dengan orang Sumatera.
Dan ini sangat mempengaruhi perkembangan saya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Ketika saya memutuskan untuk ke Jakarta, kemudian saya kuliah, kemudian saya bekerja, saya mulai memperhatikan bagaimana komunikasi sangat mempunyai peranan yang penting bagi kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan promosi, bagaimana kita bisa naik pangkat, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan atasan, dengan sesama ataupun bawahan. Nah, ketika saya mulai terjun aktif ke dalam organisasi yang ada di wihara, organisasi sosial keagamaan, banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat saya akhirnya paham setelah saya belajar mengenai ilmu komunikasi. Saya dulu berpikirnya simpel sekali. Selama orang tidak menyakiti saya, kenapa saya harus menyakiti orang lain? Itu kan prinsipnya seperti itu. Tetapi ada hal lain lagi yang sebenarnya, yang orang perhatikan ketika kita berkomunikasi. Saya itu punya julukan gitu ya. Orang bilang punya pattern ya, mungkin ya orang bilang seperti itu, bahwa Febrian ini galak gitu. Kurang bersahabat, kurang mau untuk bersosialisasi, banyaklah kurang-kurangnya secara komunikasi. Padahal yang membuat saya merasa itu tidak benar, yang tidak ada gitu. Karena saya selalu berpikiran adalah saya tidak mau menyakiti orang lain. Ternyata cara berkomunikasi saya yang kurang tepat pada saat itu. Nah, sehingga saya mendalami ilmu komunikasi. Teman-teman, sahabat semua, Bapak Ibu, kan adik-adik semua, apa sih yang orang lihat ketika mereka atau pada saat kita berkomunikasi? Ini saya ambil ya. Ketika kita sedang berkomunikasi itu ada 3V yang kita perhatikan. Yang ini saya ambil dari sebuah buku ya, The Silent Messages, yaitu dari Albert Mehrabian tahun 1980. Beliau mengatakan ada 3 unsur atau 3V yang perlu kita perhatikan atau orang lihat ketika dia berkomunikasi. V yang pertama adalah verbal. Nah, verbal ini adalah apa yang kita sampaikan. Kata-kata atau kalimat atau ide-ide atau materi yang kita sampaikan. Sama seperti saya menyampaikan materi yang saya babarkan kepada teman-teman semua, yaitu mengenai bahasa kasih, ya, komunikasi para Buddha. Itu adalah materinya, ya. Itu adalah isinya, kalimat-kalimat yang saya sampaikan, bahkan ada yang tertulis dalam slide ini, ya. Yang kedua adalah voice. Voice adalah yang kita sebut dengan vokal. Nah, vokal ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam vokal. Yang pertama adalah mengenai volume, kekuatan ketika kita berbicara. Kita berbicara dengan lembut atau kita perlu menegaskan gitu ya, kita berbicara lebih tinggi lagi, itu yang volume. Yang kedua, di dalam vokal kita belajar mengenai tone atau penekanan-penekanan. Kita perlu berbicara ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ada hal-hal atau kalimat-kalimat yang perlu kita tekankan. Jadi nggak perlu semuanya datar. Kalau semuanya datar, flat, apa yang ingin disampaikan ke orang tersebut akan tidak akan sampai secara sempurna. Tapi ketika kita melakukan penekanan-penekanan, itulah yang akan sampai ke dalam orang tersebut, orang atau teman bicara kita. Nah, yang ketiga adalah ketika kita bahas mengenai volume tadi, kemudian mengenai penekanan-penekanan atau tone, yang berikutnya adalah artikulasi. A, I, U, E, O. Ketika kita berbicara dengan orang lain, yang namanya kata-kata yang keluar atau kalimat-kalimat yang keluarnya harus jelas. Bagaimana kita melafalkannya, ya, itu dalam vokal. Nah, yang ketiga mengenai visual. Nah, kalau bicara mengenai visual, akhirnya saya paham bahwa ketika kita berkomunikasi, bukan hanya orang melihat itu dari apa yang kita sampaikan ketika kita berpresentasi atau menyampaikan sesuatu, materi tersebut, bukan hanya melalui volume, ya, suara tadi, seberapa
level volume yang kita gunakan, tapi juga yang namanya visual. Visual di sini adalah body language, eye contact, dan expression. Artinya ketika kita berbicara, ya, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita juga berkomunikasi dengan bagaimana kita berdiri, bagaimana kita menggunakan mata kita, bagaimana kita berhubungan melalui eye contact tadi, kemudian bagaimana kita berekspresi. Nah, 3 hal ini yang ingin saya sampaikan adalah gini. Kalau saya tanya kepada Bapak, Ibu, para sahabat semua di manapun Anda berada saat ini, ya, ketika saya tanya, apakah kita bisa berkomunikasi gitu ya, hanya dengan verbal saja, ya, artinya kita ingin menyampaikan ini. Kalau kita gabungkan semua, yang mana sih yang paling penting menurut Anda? Saya kasih kesempatan buat teman-teman semua untuk menerka-nerka. Mungkin ada yang bilang, oh verbal deh paling tinggi gitu. Karena itu loh yang mau disampaikan, materinya harus bagus, kata kalimat yang dikeluarkan harus bagus. Ada juga yang bilang, oh harus voice, ya, harus voice-nya harus tegas gitu. Kemudian artikulasinya harus jelas, atau malah bilang, ada yang bilang adalah visualnya harus bagus gitu loh, body language-nya harus bagus. Nah, menurut teori dikatakan seperti ini. Di dalam ilmu komunikasi, ketika kita berbicara dengan orang lain, verbal ini hanya 7% yang diterima oleh lawan bicara kita. 7%. Kemudian volume atau voice 38%. Dan teman-teman mungkin di rumah kaget juga ya ketika Anda tahu bahwa ketika kita berkomunikasi, yang tertinggi adalah 55% ada di visual. Bagaimana kita mempunyai body language, bagaimana ketika kita berbicara, kita melihat mata orang yang berbicara atau lawan bicara kita, dan bagaimana kita berekspresi. Sama halnya ketika saya membabarkan sharing ini ya mengenai tema hari ini, yang Anda ingat adalah ketika Anda tadi streaming ya, membuka ini dari Facebook, Instagram, atau melalui RCTI Plus ya, streamingnya, Anda hanya akan ingat, yang paling Anda ingat adalah, oh iya, Febrian hari ini pakai kacamata, dia menggunakan jas rapi, kemudian ketika dia berbicara, saya merasa saya juga diperhatikan, jadi saya berbicara dengan secara langsung, dan apa yang saya sampaikan, materi ini, Anda akan ingat pada hal-hal yang saya tekankan ketika saya berbicara. Saya memainkan volume saya menekankan pada kalimat-kalimat yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua di rumah ya. Nah, ini adalah teori komunikasi yang saya ingin teman-teman di rumah juga pahami. Nah, kembali pada kesaksian saya, adanya perubahan dalam diri saya tadi ini saya sampaikan. Ketika saya berkomunikasi ya, saya hanya 2 hal ini yang benar-benar saya perhatikan pada dulunya, yaitu adalah ketika saya berbicara, saya harus menggunakan suara yang orang lain pasti dengar gitu, dengan volume yang cukup tinggi, atau bahkan kalau terlalu dekat, kalau dalam kondisi dekat saya nggak akan menggunakan yang volume yang sedang, tapi saya yakini dia terima mendengar apa yang saya sampaikan. Kemudian saya berpikir apa yang saya sampaikan ke orang tersebut harus jelas ya. Tetapi ternyata setelah saya pahami bagaimana berkomunikasi, saya jarang menggunakan yang namanya body language, eye contact, dan ekspresi. Ketika bicara ya berbicara aja gitu, ekspresinya kurang, kemudian body language-nya enggak. Kalaupun ketika berbicara malu ya, atau segan untuk menatap lawan bicara, mata lawan bicara kita. Nah, kombinasi ini semua, kalau verbal saja, voice saja, visual, tetap kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau ingin berkomunikasi lebih baik lagi, kita gunakan 3 kombinasi ini. Bagaimana ketika kita berbicara dengan orang lain, berkomunikasi di rumah juga sama. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita tentunya menggunakan volume yang, atau vokal ya, voice vokalnya dengan nada yang
tidak membentak-bentak, tidak tinggi, tidak teriak gitu ya. Nah kemudian juga ketika kita berbicara dengan orang tua kita, body language kita nggak bisa seperti kita berbicara dengan teman kita. Kita nggak boleh harus kebayangin, ketika kita berbicara dengan orang tua kita, dengan kita gaya body language-nya seperti ini. Kemudian kita berbicara dengan volume yang kuat. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau saya berani seperti ini, kalau dulu rotan yang akan nyampe ke saya, pukulan ini akan nyampe di kaki saya. Nah, Bapak Ibu, para sahabat semua, kita akan lanjutkan lagi. Setelah tadi saya membahas mengenai teori komunikasi, saya ingin kembali lagi ke Dhammapada 165. Dikatakan seperti ini ya. Perbuatan buruk ini hanya dilakukan oleh dirimu, bukan oleh orang tuamu atau saudaramu. Oleh karena itu, dirimu sendirilah yang akan menuaikan hasil yang menyakitkan. Di Dhammapada 165 ini dikatakan bahwa segala sesuatu itu kembali ke dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita terima. Nah, berhubungan dengan ini saya ingin sharing, saya ingin cerita mengenai kisah seorang biksu Kapila ya, yang saya ambil di Dhammapada Anhakata. Beliau ini ceritanya mengenai bagaimana beliau tidak mampu menjaga kalimat-kalimat yang beliau keluarkan ketika dia berbicara. Jadi pada zaman itu dikatakan seperti ini. Saya singkat aja ya ceritanya. Dikatakan gini, Biksu Kapila atau Bante Kapila ini adalah Bante yang sangat pintar. Beliau menangkap banyak ajaran-ajaran Buddha dengan gampang sekali. Beliau gampang untuk mencerna ajaran Buddha sehingga beliau terkenal dengan kepintarannya. Tetapi beliau tidak mampu mengendalikan rangsangan ucapannya. Beliau tidak mampu untuk menahan, mengendalikan apa yang ingin disampaikan. Sehingga ketika beliau menghadapi atau berhadapan dengan para biku atau para bante, para anggota sangga yang lainnya, yang kurang mampu ya atau kurang cepat seperti beliau belajar Dhamma, beliau suka mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang akhirnya menjadi sesuatu perbuatan buruk yang beliau lakukan. Sehingga dikatakan bahwa ketika beliau terlahir lagi, beliau terlahir menjadi seekor ikan emas yang begitu indah warnanya emas semua, karena beliau juga belajar mengenai ajaran Buddha, belajar sutta, kemudian melafalkan sutta, namun dia tidak mampu menahan atau mengendalikan ucapannya ketika berkomunikasi atau mengomentari orang lain. Dia terlahir menjadi ikan mas yang ketika kita tahu gitu ya, kalau kita lihat ikan mas gitu, kalau kita mau kasih makan gitu ya, dia buka-buka gitu ya mulutnya. Nah, ketika dibuka mulutnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Inilah yang menjadi satu akibat ketika kita tidak mampu mengendalikan ucapan kita, kita melakukan perbuatan jahat melalui kalimat atau kata-kata yang kita keluarkan, dan kita tidak sadari sehingga kita tidak berusaha untuk melakukan perbuatan baik dengan ucapan kita. Ini adalah salah satu contoh mengenai apa sih ketika kita berbicara apabila kita tidak bisa mengendalikan ucapan kita ya. Nah, next adalah gini. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, para sahabat semua mengenai bahasa kasih komunikasi para Buddha. Jadi, kita akan melihat lebih lanjut mengenai bahasa kasih komunikasi para Buddha. Ketika kita sudah pahami tadi ya, ada bagaimana kita menjawab pertanyaan, bagaimana kita harusnya bertutur kata, kemudian saya juga telah menyampaikan bagaimana secara teori ilmu komunikasi adanya 3V tadi ya, mengenai verbal, mengenai vokal, dan juga mengenai satu lagi tadi saya sampai lupa, satu lagi adalah 3V-nya tadi visual ya. Nah, ketika kita sudah
menggabungkan dengan ajaran Buddha, ketika seseorang sudah mempraktekannya, yang namanya relationship atau hubungan, baik itu hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sahabat, otomatis hubungan dengan orang terdekat kita, bahkan dengan orang-orang rekan kerja kita, ini akan meningkat. Karena ketika kita berkomunikasi, kita menghargai orang lain dengan kalimat yang keluar dari mulut kita, maka hubungan kita dengan orang lain ini akan membaik. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita juga mempunyai value atau mempunyai nilai yang baik. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, kita menggunakan ajaran Buddha tadi, bagaimana kita harus tahu kapan kita harus berbicara, kapan kita harus mengungkapkan fakta, kapan kita juga harus menjawab dengan benar sesuai dengan fakta, maka nilai kita sebagai seorang pribadi itu akan naik. Ya. Nah, bagaimana ketika kita mengaplikasikan bahasa kasih komunikasi para Buddha ini di dalam pekerjaan kita, ketika kita berhubungan dengan customer atau kita berhubungan dengan konsumen kita. Apabila kita mempunyai bahasa atau bahasa kasih yang ketika kita berkomunikasi, customer kita atau pelanggan kita itu akan menjadi sahabat kita. Mereka akan menjadi orang yang memberikan feedback yang baik kepada kita. Dia akan merespon apapun yang ingin kita tanyakan. Dia akan memberikan kita tanggapan mengenai produk ataupun jasa yang kita berikan kepada mereka. Sehingga konsumen akan loyal dengan kita karena kita mampu berkomunikasi dengan mereka. Yang berikutnya adalah ketika kita mampu berkomunikasi menggunakan bahasa kasih ini, yang namanya keberhasilan itu sudah sangat mudah untuk dicapai. Kenapa? Coba kita perhatikan. Ketika kita memperhatikan pimpinan di kantor gitu ya, ketika orang ingin melakukan promosi kepada seseorang, salah satu hal yang penting yang sangat signifikan diperhatikan adalah bagaimana pribadi tersebut mampu berkomunikasi. Apakah dia mampu berkomunikasi dengan atasan, dengan para bawahan, ataupun dengan rekan kerja yang lainnya. Ketika dia berkomunikasi yang baik, maka keberhasilan itu akan dia capai. Nah, yang terakhir adalah loyalty. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa kasih, orang lain akan memberikan nilai yang baik kepada kita, terutama mengenai, dia adalah orang yang loyal, karena ketika dia berbicara, dia menggunakan prinsip-prinsip yang tadi, yaitu tidak menjelekkan orang lain, dia tidak pernah, ketika dia keluar dari perusahaannya, tidak menjelekkan perusahaan-perusahaan tersebut, kemudian dia juga tetap berkomunikasi dengan bos yang lama, dengan sahabat-sahabat di perusahaan yang lama. Nah, itu menunjukkan bahwa orang tersebut akan punya loyalty. Nah, dari hal ini saja, ketika kita mampu berkomunikasi, kita sudah mendapatkan 5 hal dalam kehidupan kita. Nah, 5 hal inilah yang nantinya merupakan faktor-faktor yang mendukung pencapaian kebahagiaan kita sebagai seorang individu. Nah, berikutnya saya ingin sharing lagi kepada para sahabat di rumah mengenai bagaimana sih kekuatan sebuah kata, ya, yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Kenapa saya bilang kata-kata yang muncul atau keluar dari mulut kita ini harus punya kekuatan. Nih, ada beberapa kata yang saya anjurkan kepada para sahabat semua, Bapak Ibu, baik Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai karyawan, atau seorang mahasiswa. Ada beberapa kata yang ingin saya bagikan kepada teman-teman saya untuk Anda hindari, ya, untuk Anda hindari supaya ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, banyak hal-hal positif yang akan muncul dari kata-kata yang Anda sampaikan. Gini, kita lihat ya. Yang pertama, ketika kita berkomunikasi,
kita usahakan untuk menghindari kata mungkin. Nah, kenapa kata mungkin? Mungkin ini menunjukkan sesuatu yang tidak pasti. Sedangkan di dalam ajaran Buddha dikatakan tadi bahwa kita boleh berkomunikasi dengan orang lain, mengungkapkan sesuatu, menjawab pertanyaan ketika kita sudah tahu itu kebenarannya, itu benar atau tidak. Kalau sesuatu yang masih mungkin, masih perlu kita cek kebenarannya, maka kata mungkin ini kita hindari, ya. Kemudian kata kebetulan. Kata kebetulan artinya bahwa ketika kita berbicara, kita hindari yang namanya kata kebetulan. Contoh dari kata kebetulan. Saya hari ini lagi pergi ke undangan gitu ya. Ketika saya pergi undangan, saya bertemu dengan sahabat saya. Kemudian saya tanya, sama siapa hari ini? Kemudian dia bilang, saya bersama istri saya. Nah, kemudian sahabat saya yang lain datang lagi. Kemudian ditanya lagi, kamu sama siapa hari ini? Ini kebetulan saya bawa istri saya. Coba bayangin, istrinya aja disebut kebetulan. Sehingga sesuatu yang sebenarnya sudah pasti, ini dibilang kebetulan. Sama seperti gini. Kadang kita sebutnya gini, kalau kita berbicara mengenai kata-kata kebetulan ini dianggap sebagai sesuatu yang supaya tidak terlihat sombong. Nih, contohnya gini. Ada dua, coba lihat ya. Saya menggunakan kata kebetulan. Halo, selamat pagi. Nama saya Febrian Temansyah. Kebetulan saya mempunyai beberapa perusahaan dan kebetulan juga semuanya berjalan dengan baik. Ya, itu kata kebetulan. Tapi bandingkan dengan ketika saya berbicara seperti ini. Selamat pagi, saya Febrian. Saya mempunyai beberapa perusahaan dan perusahaan ini sampai saat ini masih berjalan dengan baik karena saya yakini para karyawan dan juga kru saya bekerja dengan maksimal. Coba Anda bandingkan, apakah ada yang namanya kesombongan ketika saya tidak menggunakan kata kebetulan? Jadi, mulai hari ini kata kebetulan kita hindari. Oke? Nah, nextnya adalah coba. Coba artinya sama. Anda tidak tahu bahwa ini akan berhasil atau tidak. Jadi ketika Anda berbicara, Anda diminta untuk melakukan sesuatu oleh pimpinan Anda bisa bilang gini, baik Pak, akan saya lakukan. Saya akan lakukan dengan maksimal. Bandingkan dengan, baik Pak, saya coba ya Pak, saya coba mudah-mudahan bisa. Maka bos Anda atau pimpinan Anda akan mulai meragukan kemampuan Anda. Tapi bandingkan dengan yang pernyataan yang pertama tadi bahwa, baik Pak, akan saya lakukan dengan maksimal. Ya. Positif akan muncul dalam diri Anda dan kemampuan Anda akan semakin terangkat. Berikutnya adalah semoga. Nah, kita juga ketika kita mengucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita berdoa, ya. Dalam bahasa mungkin kita sebut semoga ini kita mendoakan. Tapi ada ketika berbicara mengenai semoga, masih ada unsur yang tidak pasti, masih ada unsur yang kita tidak meletakkan hal yang positif di sana, keyakinan di sana. Jadi sebaiknya apa yang harus kita sampaikan? Mari kita semua yakini semua makhluk hidup berbahagia. Ketika kita meyakini sesuatu, maka di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam diri kita, energi positif sudah muncul. Oke? Nah, berikutnya, mudah-mudahan. Ini sering banget. Mudah-mudahan ya saya bisa. Mudah-mudahan ya saya mampu. Kata-kata mudah-mudahan ini membuat kita lebih rendah. Oke? Nextnya adalah kata itu saja. Sering orang gunakan ketika dia menyampaikan ya presentasi atau sharing, menyampaikan petunjuk, ya. Akhir kata dia mengatakan itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya
yang tadi disampaikan mungkin 10-15 menit, harusnya dia sampaikan dengan kekuatan, ya, kata-katanya bukan itu saja. Dia cukup berbicara, demikian apa yang saya sampaikan, dan saya yakini ini akan membawa kebaikan bagi kita semua. Bukan itu saja yang saya sampaikan, ya. Oke, itu berikutnya. Kemudian barangkali dan cuman itu. Nah, Bapak Ibu para sahabat semua, dimanapun Anda berada, sambil menikmati makan siang mungkin ya, udah mulai makan siang, kata-kata ini coba kita hindari, ya, kita kurangi. Bagaimana caranya? Ketika Anda muncul kata kebetulan, Anda sadari dulu seperti apa yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha. Ketika kata kebetulan ini muncul, Anda oh iya kebetulan. Ketika Anda mulai menyadari, maka penggunaan kata-kata ini akan semakin berkurang. Coba, saya mau kasih contoh kasus nih ya. Ketika kita naik ke pesawat gitu ya, seorang pilot menyambut Anda gitu ya, menyambut kita semua dengan kalimat-kalimat yang dia ingin menyampaikan bahwa kondisi cuaca bagaimana nanti, berapa lama akan sampai di tempat tujuan. Kalau Anda mendengarkan seorang pilot menggunakan kata-kata ini, coba ya, saya akan gunakan kalimat atau kata-kata ini dalam sebuah kalimat. Bapak Ibu, saya ulangi, karena saya bukan pilot tapi saya berusaha untuk menjadi pilot saat ini ya. Nah, oke, saya berbicara berarti di belakang aja deh. Ini screen-nya aja yang di zoom ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Febrian, pilot yang akan membawa pesawat ini. Ingin saya sampaikan bahwa ketika kita akan mulai menjajaki ketinggian, akan ada goncangan-goncangan, dan kebetulan hari ini saya yang bertugas. Saya akan coba untuk menerbangkan pesawat ini. Semoga kita semua selamat sampai tujuan. Coba bayangin ketika seorang pilot menggunakan kata-kata ini, dia mencoba untuk menerbangkan pesawat, kemudian dia mengatakan kemungkinan, ya, kebetulan dia seorang pilot. Coba bayangkan ketika dia menjadi seorang pilot, tentunya dia punya standarisasi. Dia mengatakan kebetulan saya pilot hari ini. Kalau dia dalam pikiran kita pasti jangan-jangan dia bukan pilot nih, ya kan? Kemudian dia akan coba menerbangkan pesawat. Ketika dia mencoba, artinya ada kemungkinan ini nggak bisa terbang gitu, nggak akan bisa lepas landas. Dan dia mengatakan semoga kita selamat sampai tujuan. Ketika Anda mendengarkan itu, kalau saya akan segera keluar dari pesawat tersebut. Nah, inilah kenapa yang ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa kita coba untuk menghindari kata-kata ini dan berusaha untuk positif, ya. Nah, nextnya adalah gini. Saya sudah hampir mencapai pada ujung sharing saya hari ini. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha yang kita sebagai seorang individu, sebagai manusia yang berharga, ya, kita itu ada 3 hal yang perlu kita pahami dan kita tidak boleh terkontrol. Yang pertama adalah your past, artinya masa lalu. Kita jangan terkontrol dengan masa lalu kita. Misalkan pada saat ini kita adalah seorang karyawan biasa. Kita lihat kompetisinya banyak di kantor, kemudian kalau kita pasrah dan kita hanya bilang, saya kan hanya karyawan, bagaimana saya bisa punya materi yang lebih banyak? Kalau Anda tidak punya keyakinan dan hanya berpegang pada masa lalu, sama seperti saya, apabila saya berpikiran, ya, mengenai masa lalu, bahwa dulu mau kuliah susah, mau beli apa-apa susah, dan saya hanya berpegang pada inilah nasib saya, maka tidak akan pernah berubah. Justru ketika Anda mempelajari ajaran Buddha, Anda diminta untuk jangan terikat dengan masa lalu, karena masa lalu bisa Anda ubah, ya. Ketika Anda terlahir dalam kondisi tidak baik secara materi, Anda harusnya mampu mengubah itu menjadi lebih baik lagi. Karena setiap orang dalam ajaran Buddha itu mampu untuk mengubah nasibnya. Ya, yang kedua adalah
uang. Ketika kita hidup, jangan dikontrol oleh uang. Artinya bahwa uang is not everything, ya, katanya begitu. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita jangan terlalu terikat dengan uang. Yang kedua, uang bisa membuat seseorang lebih bahagia. Artinya apa? Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa makan, kita juga sengsara. Kita punya uang lebih banyak, kita mampu untuk berbagi dengan orang lain, maka kita bisa berbagi kebahagiaan. Jadi di dalam ajaran Buddha dikatakan, boleh nggak kita mencari uang atau menjadi seorang yang kuat secara materi? Boleh. Karena di dalam ajaran Buddha dikatakan juga kan ada dua. Yang pertama, menjadi anggota sangga, gitu ya, menjadi para monastik. Yang kedua ada perumah tangga. Perumah tangga adalah kita semua. Kita boleh dan berhak untuk mencari uang dengan hal yang benar, dengan cara-cara yang benar tadi. Tapi kita tidak boleh terikat dengan uang. Okay? Yang berikutnya adalah people. Artinya bahwa dalam hidup ini kita jangan terkontrol dengan orang, ya, dengan orang, begitu banyak orang. Kita merasa tidak bahagia apabila kita, misalkan gini, saat ini ada seorang mahasiswa sedang dekat dengan seorang teman Anda yang Anda harapkan menjadi teman hidup Anda nantinya. Ketika Anda putus, Anda merasa hidup ini udah kayak, aduh, saya nggak mau deh, saya nggak mau hidup lagi. Dan itu membuat kebahagiaan Anda berkurang. Nah, di dalam ajaran Buddha dikatakan seperti ini. Jangan kebahagiaan diri kita itu bukan dikontrol oleh orang lain. Sehingga usahakan bahwa kita jangan terkontrol oleh orang lain. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bahwa dalam hidup ini untuk mencapai kebahagiaan tadi, setelah kita mampu berkomunikasi, ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu jangan terkontrol atau dengan masa lalu kita, ya, jangan merasa nasibnya hanya begini-gini aja, nggak bisa diubah nasibnya. Yang kedua, dengan uang, ya, jangan terlalu terikat dengan uang, tapi kita berhak mencari uang dengan cara-cara yang benar. Yang ketiga adalah jangan terlalu terikat dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahkan dikatakan begini, bahkan bayangan kita sendiri akan meninggalkan kita pada dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini ibarat yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Nah, Bapak Ibu, para sahabat terkasih dimanapun Anda berada, kita kembali melihat ini ya. Saya ingin teman-teman semua melihat dengan jelas bahwa ketika kita lahir menjadi seorang manusia, kita ini adalah individu yang berharga, yang punya kebiasaan atau kebiasaan baik dan kebiasaan buruk, yang nantinya ini membuat kita mencapai tujuan itu kan ingin mencapai kebahagiaan. Di dalam diri kita dikatakan gini, Guru Agung Buddha menyampaikan seperti ini. Kebahagiaan tidak tergantung apa yang kamu punya atau siapa kamu. Itu tergantung dari apa yang kamu pikirkan. Artinya seperti ini. Sama ketika saya membabarkan mengenai cara kita berkomunikasi tadi ya. Ketika kita berkomunikasi tadi, Guru Agung Buddha mengatakan gini, kebahagiaan yang ingin kita capai itu tidak tergantung dengan apa yang kita punya atau dalam kondisi apapun sekitar. Dan itu artinya bahwa apakah kita seorang pengusaha, apakah kita saat ini adalah pemimpin atau karyawan, itu tidak tergantung sana. Yang tergantung dari kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, para sahabat semua dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya ingin mengungkapkan rasa simpati saya untuk semua kalangan, semua sahabat ya, yang saat ini sedang dirundung duka gitu ya, baik dari secara kesehatan atau masalah. Kita cukup meyakini bahwa ketika kita ingin terhindar dari sebuah masalah, kita harus berpegang pada 3 hal tadi, yaitu kita harus menjaga apa yang kita lihat ya, mata kita harus menjaga apa yang kita dengar melalui telinga kita,
Dan setelah kita melihat, kita mendengar, kita harus menjaga apa yang ingin kita ucapkan. Karena ketika kita berusaha untuk menahan diri, mengendalikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, maka kebahagiaan akan mendekat kepada kita semua. Dan pesan saya pada hari ini, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap kita mendukung program pemerintah untuk menjaga jarak dengan satu dengan yang lainnya, tidak perlu keluar jika tidak benar-benar perlu, dan tetaplah semangat. Kita yakini bahwa problem apapun yang kita hadapi, baik problem kesehatan yang kita hadapi, baik di negara kita ataupun sekarang seluruh dunia, kita yakini bahwa ini akan selesai. Mari kita dukung apapun yang pemerintah anjurkan kepada kita, dan tetap sehat dan semangat. Terima kasih atas kesempatan yang dibagikan kepada saya hari ini. Apapun yang Anda terima pada hari ini, Anda harus yakini, Anda lakukan, dan apabila tidak Anda lakukan, maka ajaran Buddha ini hanya tinggal teori saja. Dari Vihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Center, saya menutup sharing Dharma pada pagi hari ini dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.